modalnya 1 juta. Sabar, jujur, tawakal. Itu aja saya modalnya dulu. Ya dengan yakin aja sama yang Maha Kuasa. Yakin adanya Allah. Kesal tetap, tapi kita harus ada batasan. Kesal itu gimana nih menumpahkannya atau mencurahkan pada mereka, tapi tetap jangan sampai keluar kemarahan kita ya harus gimana gitu kan, nggak usah gitu. Tetap kita alhamdulillah alhamdulillah kuat untuk meredam amarah kita gitu. Sang Surya menyapa hangat ratusan pasien Yayasan Mentari Hati yang berbaur di sebuah bangunan tua bekas Terminal Cilembang, Tasikmalaya. Semua larut dalam imajinasinya masing-masing. Pemandangan yang selalu menghiasi pagiku selama 7 tahun ini. Merekalah keluarga istimewaku. Orang-orang yang kehilangan ingatannya. Sebagian besar dari mereka kutemukan di jalanan Tasikmalaya. Namaku Dadang Heriadi. Beberapa teman biasa memanggilku Kang Dadang. Hingga tahun 2007 aku bekerja di salah satu BUMN di kota Bandung. Sebuah pekerjaan yang menurut orang-orang cukup menjanjikan. Namun takdir berkata lain. Aku memutuskan berhenti dari pekerjaan mapan itu. Ya mungkin udah panggilan hati, kasihan kan? Ini juga sama manusia. Ya kita kan istilahnya ini kan manusia harus ada yang ngurus, orang lain kan tidak ada yang merhatikan orang-orang yang di jalanan ini. Jadi kita ada panggilan hati, panggilan jiwa untuk ngurus saudara-saudara yang ada di jalanan. Seseorang mengusik pikiranku. Tak sengaja melihatnya makan dari tempat sampah di dekat kantor. Batin ini berkata, bukankah mereka juga manusia? Aku percaya, tak ada yang kebetulan di dunia ini. Bertemu adalah jodoh. Jodoh yang menuntun jalanku sekarang untuk merawat mereka dari jalanan.
Ya waktu pertama kali bilang mau ngedirikan yayasan, kaget juga sih. Soalnya kan nggak ada acara dari awal. Apa maksudnya bukan acara rencana, nggak ada rencana dari awal gitu. Ya agak bingung juga soalnya kan gini Kang Dadang, apa ini udah dipikirkan sematang mungkin, ini udah sejelas-jelasnya bahwa kita udah siap, ya udah. Terus anaknya gimana? Ya insya Allah kita kan bisa berusaha gitu. Emang sih ada kekhawatiran gitu. Gangguan jiwa, penyakit mental, atau apapun itu namanya, terjadi bukan tanpa sebab. Ada faktor internal dan eksternal. Jarang sekali terjadi karena faktor tunggal. Biasanya karena beberapa penyebab sekaligus yang saling mempengaruhi dan kebetulan terjadi bersamaan. Misalnya, kondisi tubuh menurun dan faktor tekanan dari lingkungan sekitar. Awalnya hanya ada 5 orang penderita gangguan jiwa di sini. Namun sekarang ada sekitar 200 pasien yang ditangani. Karena itulah, sejak tahun 2008 kami pindah ke sebuah terminal bekas Cilembang. Supaya bisa menampung lebih banyak pasien. Meski tidak memiliki latar belakang ilmu psikologi, aku yakin modal kasih sayang tulus, insya Allah, akan menyembuhkan mereka perlahan. Dari informasi yang pernah ku dapat, baru 33 rumah sakit milik pemerintah di 26 provinsi yang bisa melayani orang dengan gangguan jiwa. Ditambah 16 rumah sakit milik swasta. Kondisi ini tak sebanding dengan mereka yang jumlahnya mungkin sudah lebih dari 1 juta orang kini. Karena alasan itu pula, beberapa kali aku diundang pemerintah daerah di luar Tasikmalaya untuk membantu warganya yang mengalami gangguan jiwa. Seperti kali ini, aku dipercaya membantu pemerintah daerah Sukabumi. Selama ini kan tidak ada yang peduli ya. Ini urusan siapa ini? Ya, kalau kita bicara urusan orang yang gila itu, urusan kabupaten kah, urusan provinsi kah, urusan pusat, nggak jelas. Padahal mereka adalah manusia, masih tetap sebagai manusia yang harus kita perlakukan sebagai manusia. Bukan perkara mudah mengajak mereka ikut ke rombongan. Butuh penanganan khusus agar mereka mau diboyong. Ayo jalan. Kesulitannya ya kayak tadi itu kan orang tanggung jadi setengah-setengah itu. Mendingan blank sama sekali kayak gitu. Kalau orang lokal nggak diambil ya? Nggak diambil. Orang sini. Ini kayaknya ini ngakunya dari Tasik juga. Oh ternyata ada di Pelabuhan Ratu kan. Masyarakat kerap menyederhanakan penyakit gangguan jiwa dengan sebutan gila. Keberadaannya dibuang atau mungkin dianggap tidak ada malah. Tak banyak yang mau berbuat untuk mereka. Bahkan perhatian keluarga sendiri pun terkadang luput karena terlalu banyak stigma. Kita kan belum tentu mati seperti apa. Entah keambil tsunami, entah keruntuhan gunung, entah diculik orang, keropekan ke laut, belum tentu. Maka mudah-mudahan amal kita diterima sama Allah. Pagi ini, seorang pasien meninggal.
perempuan 63 tahun yang aku temukan di jalanan Tasikmalaya 2 tahun silam. Nenek Fatimah memang sudah sakit-sakitan dan tidak nafsu makan sejak beberapa hari lalu. Jadi penanganannya biasanya kan kebetulan adik saya kesehatan, cuman di TNI. Cuman sekarang lagi tugas ke Papua, jadi susah juga sih. Ya sementara kita pakai obat-obat, ya ini kayaknya penyakit ini gitu, kasih itu aja gitu. Iya, seharusnya di yayasan ini perlu tenaga medis, perlu seorang dari dinas kesehatan lah. Jenazahnya kami urus sebagaimana mestinya. Orang sakit seperti ini boleh dikatakan kasarnya orang gila di jalan masih diurus, masih dipulasara, masih dimakamkan, masih dikasih boe, pewangi, kapas dan sebagainya. Kita kan belum tentu mati seperti apa. Entah keambil tsunami, entah keruntuhan gunung, entah diculik orang, dikeremekeun ke laut, belum tentu. Maka mudah-mudahan amal kita diterima sama Allah. Ada 5 orang relawan yang membantuku kini. Mereka berasal dari warga sekitar. Syukurlah, ada banyak tangan yang membantu kini. Ade Makmun salah satunya. Ia bergabung sejak awal kami pindah ke bekas terminal Cilembang. Ade bertanggung jawab untuk menyiapkan keperluan pasien setiap pagi. Niatnya seperti ini aja nih. Saya seorang pengurus, kewajiban. Intinya kewajiban orang sehat lah, namanya orang sakit, lupa ingatan. Saya yang segar ingatannya, benar haknya saya untuk mengurus gitu. Ada berbagai tipe gangguan jiwa. Mulai dari gangguan jiwa ringan sampai berat. Skizofrenia adalah penderita gangguan jiwa terberat. Penderitanya hampir dipastikan mengalami gangguan otak berat. Tak mampu berpikir, tak mampu mengontrol emosi. Pengobatan seumur hidup menjadi solusinya. Hanya pengetahuan seadanya modal kami untuk merawat mereka. Itu kalau pendekatan sama pasien mungkin itu mau otodidak lah, jadi lihat posisi dulu Padang seperti apa, mungkin Padang juga menerapkan buat kami gitu ya, yang pada akhirnya tidak ada bedanya sama Padang untuk seperti ini. Jadi boleh dikatakan ilmu otodidak. Jadi kita praktek di lapangan seperti ini, kalau pasien seperti ini, maka semua pasien yang ada 200 lebih, semua juga asal dengar suara kami, mereka nurut.